Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran 1 dan 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar materi listrik statis dan listrik dinamis. Anak-anak ibu, apakah kalian masih ingat tentang pengertian gaya listrik? Ya, benar sekali. Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Gaya listrik dibagi dua, yaitu listrik statis atau listrik diam atau tidak bergerak dan listrik dinamis atau mengalir atau listrik bergerak. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan listrik positif disebut juga dengan proton dan listrik negatif elektron. Setiap benda mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif proton dan muatan negatif elektron dalam jumlah yang sama. Coba sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Menurut kalian, kenapa ya penggaris bisa menarik potongan kertas? Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering atau kain kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris atau elektron dari kain berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas yang kecil yang muatannya negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif. Sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, peristiwa ini menunjukkan keberadaan listrik statis, muatan listrik dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara loh. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik itu sama kembali atau netral kembali, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri sehingga potongan kertas yang menempel pada penggaris itu akan terlepas dengan sendirinya ketika keduanya muatannya netral atau sama. Nah, akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik tersebut. Nah, jadi untuk listrik statis ini hanya berlangsung sementara ya pada percobaan penggaris dan kertas tersebut. Anak-anak kelas 4, pastikan di rumah kalian banyak sekali barang-barang elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Alat elektronik merupakan benda yang dapat berfungsi karena pengaruh gaya listrik. Nah, ayo kita mencoba yuk. Coba, sekarang kalian lagi di mana ya? Apakah di kamar atau di ruang tamu rumah kalian? Coba, ibu minta tutuplah pintu dan gorden rumah kalian. Nyalakan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana ya kondisi ruangan kalian sekarang? Nah, sekarang coba padamkan lampu dengan menekan saklar kembali. Bagaimana ya kondisi ruangan kalian sekarang? Nah, tadi ketika lampu dinyalakan, ruangannya terang ya. Dan setelah lampu dimatikan, ruangannya menjadi gelap. Berdasarkan kegiatan tersebut, apa ya yang menyebabkan lampu menyala? Kemudian, apa ya yang menyebabkan lampu tidak menyala? Ya, benar sekali.
Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik atau arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Contohnya bisa batu baterai dan aliran dari PLN. Nah, di rumah kalian banyak sekali ya peralatan elektronik yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas sehari-hari. Coba sekarang kalian sebutkan contohnya apa saja ya alat elektronik yang ada di rumah kalian? Peralatan elektronik bekerja menggunakan listrik dinamis. Bagaimana ya cara kerja elektronik secara umum? Ya, benar sekali. Contoh-contoh peralatan elektronik di rumah ada televisi, ada kulkas, AC, kemudian kipas angin, ada juga laptop, kemudian magicom, ada juga mesin cuci, setrikaan, dan banyak lagi ya. Peralatan elektronik tersebut dapat bekerja jika dihubungkan dengan sumber listrik. Setelah terhubung, arus listrik akan mengalir melalui penghubung atau kabel dari sumber listrik menuju mesin dalam elektronik tersebut. Melalui peralatan elektronik, energi listrik dapat berubah bentuk. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, energi gerak, energi suara, dan energi cahaya. Contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi panas apa saja ya? Ya, benar sekali. Ada setrikaan, kemudian ada magicom, kompor listrik. Kemudian, contoh dari energi listrik menjadi energi gerak apa ya? Ya, benar sekali. Ada kipas angin, kemudian ada bor listrik ya. Kemudian ada apa lagi? Blender, ya benar. Kemudian energi listrik yang berubah menjadi energi suara apa ya? Ya, ada televisi, radio. Kemudian kalau energi listrik yang dapat berubah menjadi energi cahaya apa ya? Ya, yang tadi kalian lakukan yaitu lampu. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari listrik statis dan listrik dinamis, contoh-contoh dari listrik statis dan juga listrik dinamis. Sekarang, agar kita lebih memahami apa itu listrik statis, kita lakukan percobaan yuk. Ayo lakukan percobaan untuk mengetahui keberadaan listrik statis. Kemudian, dari percobaan itu, kalian fotokan hasil dari percobaan kalian ya. Alat dan bahan yang digunakan mudah saja, penggaris, kemudian potongan-potongan kertas kecil dan kain ya. Nah, langkah kerjanya coba kalian lihat buku paket tematik tema 7 halaman 54 ya. Selamat mencoba. Selamat